Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Hardianti dengan nomor Stanbook F2019-01072. Saya dari kelas C2 Farmasi dan selaku mahasiswi Universitas Mandala Waluya Kendari. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang anti kanker. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui definisi dari anti kanker, di mana kanker merupakan penyakit yang ditandai dengan terjadinya pembentukan jaringan baru yang abnormal dan bersifat ganas serta tidak terkendali. Penyakit kanker merupakan penyakit dengan karakteristik adanya gangguan atau kegagalan mekanisme pengaturan multiplikasi pada organisme multiseluler sehingga terjadi perubahan perilaku sel. Selanjutnya kita masuk di jenis-jenis kanker. Berdasarkan jenisnya, para ahli memberikan nama kanker sebagai berikut. Yang pertama, karsinoma adalah jenis kanker yang berasal dari sel yang melapisi permukaan tubuh atau permukaan saluran tubuh. Yang kedua, limfoma adalah jenis kanker yang berasal dari jaringan yang membentuk darah, misalnya jaringan limfe atau lakteal. Yang ketiga, leukemia adalah kanker jenis ini tidak membentuk massa tumor tetapi memenuhi pembuluh darah dan mengganggu fungsi sel darah normal. Yang keempat, sarkoma adalah jenis kanker di mana jaringan penunjang yang berada di permukaan tubuh seperti jaringan ikat, termaksud sel-sel yang ditemukan di otot dan tulang. Yang keenam, glioma, yaitu kanker susunan saraf, misalnya sel-sel glia atau jaringan penunjang di susun saraf pusat. Dan yang terakhir, karsinoma, yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sel epitel abnormal yang masih terbatas di daerah tertentu sehingga masih dianggap lesi prainvasif atau kelainan atau luka yang belum menyebar. Kemudian kita masuk di mekanisme kerja obat kanker. Obat-obat anti kanker terutama bekerja pada DNA yang merupakan komponen utama gen yang mengatur pertumbuhan dan diferensiasi sel. Cara kerjanya pada sel-sel kanker yaitu yang pertama, menghambat atau mengganggu sintesa DNA dan atau RNA. Yang kedua, merusak replikasi DNA. Yang ketiga, mengganggu transkripsi DNA oleh RNA. Dan yang terakhir, mengganggu kerja gen. Setelah itu, kita masuk di bagian penyebab kanker. Secara umum, ada dua faktor penyebab terjadinya kanker, yaitu yang pertama, faktor internal seperti keturunan, dan yang kedua, faktor eksternal, misalnya perubahan hormon, obesitas, kurang berolahraga, kebiasaan merokok, serta paparan radiasi atau virus dan bahan-bahan kimia. Di sini ada sel-sel kanker, di mana yang pertama yaitu stem cells, dan yang kedua bone cells, yang ketiga blood cells, yang keempat muscle cells, yang kelima fat cells, dan yang keenam skin cells, yang ketujuh nerve cells, yang kedelapan endothelial cells, yang kesembilan sex cells, yang kesepuluh pancreatic cell, dan yang terakhir cancer cell. Kemudian kita masuk di obat-obat anti kanker. Golongan alkilator yaitu obat klorambusil, di mana klorambusil atau leukeran merupakan mustar nitrogen atau golongan alkilator yang kerjanya paling lambat dan paling tidak toksik. Obat ini berguna untuk pengobatan paliatif leukemia, limfositik kronik, dan penyakit Hodgkin atau stadium 3 dan 4, limfoma non-Hodgkin, mieloma multiple, makroglobulinemia primer atau Waldenstrom, dan dalam kombinasi dengan metotrexat atau actinomycin pada karsinoma testis dan ovarium. Mekanisme kerja klorambusil, yaitu obat ini bekerja dengan cara mengganggu proses replikasi DNA dan transkripsi RNA dengan menambah gugus alkil dan gugus lainnya sehingga mengganggu fungsi asam nukleat dan terjadi apoptosis sel. Yang terakhir kita masuk di gambar sel kanker.
Di sini ada gambar sel kanker, di mana sel kanker ini dia dapat membelah diri di luar kendali dan dapat memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam jaringan tubuh normal di sekitarnya dan menghancurkan jaringan tersebut. Dan seperti yang kita ketahui, di setiap sel dalam tubuh kita itu terdapat DNA yang memiliki fungsi memerintahkan sel untuk terus tumbuh. Jadi, itulah materi anti kanker dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.